Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi dengan NIM 301023000181 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2023. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakit adalah bagian dari ujian hidup. Tapi tahukah kita, di balik sakit ada rahmat, ada pahala, ada cara kita tetap bisa beribadah meski dengan keterbatasan. Sakit bukan tanda Allah itu benci sama kita. Justru sebaliknya, kita itu diberikan sakit, itu bisa menjadi tanda Allah atau tanda kasih sayang Allah kepada kita. Karena setiap rasa sakit yang kita rasakan, sekecil apapun, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit, kelelahan, kepayahan, ataupun kesedihan kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi mari kita bersabar. Sabar itu bukan berarti kita itu hanya diam dan pasrah aja. Tapi tetap berusaha untuk sembuh dan terus berbaik sangka kepada Allah. Karena di balik rasa sakit pasti ada hikmah yang akan kita dapat. Nah, kalau misal kita berbicara tentang sakit, pasti nanti kita itu akan mengalami kesulitan untuk bersuci seperti biasanya. Islam itu tidak mempersulit akan hal itu. Ada beberapa keringanan yang dikhususkan untuk orang yang mengalami kesakitan. Contohnya, ketika orang itu tidak sedang dalam kondisi sakit, tidak bisa terkena air, maka akan diberi keringanan ketika berwudu, yaitu diperbolehkan untuk tayamum. Tetapi kalau misal orang itu bisa berwudu meski mengalami keterbatasan, maka dianjurkan untuk wudu semampunya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tata cara tayamum untuk bagi orang yang sakit. Tayamum adalah kita itu bersuci dengan menggunakan debu yang suci, sebagaimana untuk menggantikan air. Nah, tayamum ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, ketika tidak ada air, dengan kita itu sudah usaha untuk mencari airnya. Yang kedua, ada air, tetapi kita itu tidak bisa menggunakannya. Contohnya ketika kita itu sedang sakit, atau ketika dengan suhu ekstrim. Contohnya ketika sedang dingin, suhu yang sangat ekstrim, dan tidak ada penghangat. Nah, selanjutnya juga ada beberapa tata cara untuk tayamum. Yang pertama, nanti bisa lihat video saya. Yang pertama, kita itu bisa membaca niat, yaitu niatnya nawaitu listibakati sholati fardul lillahi ta'ala. Nah, kita itu juga bisa menggunakan debu yang ada di tembok, atau kita itu juga bisa menggunakan tanah kering. Yang pertama itu syaratnya itu suci. Nah, kita itu bisa menemukan satu, lalu kita bisa meniupnya, lalu kita bisa melanjutkan untuk mengusapkan ke wajah kita. Nah, kita itu bisa menggunakan debu yang sama, atau kita bisa menemukan kembali seperti ini, tiupkan kembali, lalu bisa mengusapkan. Untuk yang pertama dari tangan terlebih dahulu, tangan, selanjutnya yang tangan kiri. Nah, selanjutnya kita itu bisa untuk membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya kita itu bisa melakukan sholat seperti biasa. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk gerakan sholat bagi orang yang sakit dalam keadaan duduk. Yang pertama, usahakan sebisa mungkin kita itu menghadap ke kiblat. Selanjutnya bisa untuk membaca niat dari hati. Selanjutnya kita bisa untuk takbir, Allahu Akbar. Lalu bisa dilanjutkan dengan membaca doa iftitah dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Selanjutnya dilanjutkan dengan ruku. Nah, untuk ruku, untuk kedua tangan bisa diletakkan di atas lutut dan dibungkukkan sedikit saja. Lalu membaca doa ruku. Selanjutnya bisa untuk i'tidal. Nah, untuk i'tidal seperti biasa kita itu bisa membaca doa i'tidal. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sujud. Untuk sujud, posisinya yaitu lebih rendah dari ruku. Lalu bisa membaca doa sujud.
Selanjutnya kita bisa untuk berdiri, lalu membaca doa duduk di antara dua sujud. Selanjutnya kita itu bisa sujud kembali, membaca doa sujud, lalu bisa untuk rakaat kedua dilanjutkan seperti gerakan pertama. Nah, nanti setelah sujud kita itu nanti bisa tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita itu bisa membaca doa tahiyat akhir seperti biasa. Selanjutnya ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video praktek untuk sholat bagi orang yang sakit dalam keadaan duduk. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan hafalan dari surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang pertama dari Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, baik, sekian video edukasi saya, video praktek sholat, dan video tayamum, dan ditutup dengan video hafalan surat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.